Kalian ingat kan waktu kalian kecil, kalian suka banget main di taman ini. Dan kalian selalu minta papa untuk nemenin. Sekalinya papa nggak bisa karena sedang sibuk membangun perusahaan papa, kalian tuh langsung ngambek dan langsung kesel sama papa. Kamu ingat kan? Rafki. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Gimana menurut kalian kondisi bangunan ini? Gimana kalau supaya efisien kita bagi tugas aja, Pak? Bu Ayuna sama Pak Rafka ngecek instalasi gas. Yes, Pak Dharma udah masuk ke jebakan gue. Semoga dengan cara ini gue bisa bikin Ayuna binasa. Ya Allah, panjangkanlah usia Papa, berikanlah Papa kesehatan, dan izinkan aku untuk bersama Papa lebih lama lagi. Dia benar-benar Rafki. Rafki anakku yang selama ini aku cari. Gini aja, gimana kalau kita kerja sama? Saya bisa dapetin Rafka, kamu bisa dapetin Ayuna. It's a win-win solution. Everybody's happy. Kerja sama ya. Sorry ya, saya tidak licik kayak kamu. Saya nggak akan memakai cara yang kotor untuk mendapatkan apa yang saya mau. Jadi, no thank you. Nggak apa-apa. Kalau sama sekarang jawabannya enggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya kamu berubah pikiran, kamu tahu kok bisa cari saya di mana. Cepet banget sih ya. Mana? Nah, ya, Bre, Ini nih. Kamu majuan lagi, tempelin lagi. begini. Nggak gini dong, salah. kamu tuh bercanda terus deh Rafki ah. Jadi Ayuna tahu, dia sadar yang bersamanya itu Rafki bukan Rafka. Kasih ya. Sama-sama Rafki. Makanya dari dulu aku pernah dengar Ayuna panggil Rafka dengan sebutan Rafki. Ini bener nggak nih? Bener. Ini? Mana? Ah, ini kurang. Tuh. Ini semuanya aja kamu bilang. Ini sini. Nah di sini. Tahan ya. Ya, nggak harus gitu. Enggak ya? Emang tangan aku harus di sini. Iya kalau nggak ketarik dong. Tuh. Sekarang kamu tarik situ. Bentar, Mama telepon. Ya. Halo, Ma. Ayuna, Ayuna bagaimana sih lama banget? Kamu berhasil nggak menemukan perselingkuhan papa kamu dengan sama si Arsila itu? Gimana? Dapat nggak? Belum, Ma. Ayuna belum dapat petunjuk apapun soal itu. Soalnya Ayuna lagi fokus sama kesehatannya Papa Dharma. Dia habis kecelakaan soalnya. Hah? Mertua kamu kecelakaan? Iya, Papa Dharma kecelakaan tadi pas di pabrik. Tapi untungnya nggak apa-apa. Udah baik-baik aja, cuma butuh istirahat aja.
Oh ya baguslah kalau begitu. Ayuna, ngomong-ngomong sebenarnya si Arsila itu tinggalnya di mana sih? Seperti yang aku bilang sebelumnya, Yuna, berkali-kali. Kamu tuh harus hati-hati sama Arsila. Karena dia bukan perempuan yang beres. Dia itu nggak benar. Tristan bisa nggak sih langsung ke to the point aja maksudnya apa? Jadi, aku udah selidikin dia diam-diam. Dan dia nggak tinggal di kosan yang seperti dia bilang. Dia tinggal di apartemen mewah. Solar Residence. Jalan Kemuning Raya nomor 12. Ayuna, kamu tahu nggak si Arsila tuh tinggalnya di mana? Arsila tinggalnya di Solara Residence, Jalan Kemuning Raya nomor 12, Jakarta Selatan. Astaga, jadi Arsila tinggal di apartemen itu. Aku kan pernah ke sana waktu diam-diam ngikutin papa. Ya udah Ayuna, terima kasih ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungin Mama ya. Nanti selanjutnya biar Mama selidiki sendiri ya. Emang nggak apa-apa Mama selidikin sendiri? Enggak apa-apa. Tapi kamu juga kalau ada apa-apa info ke Mama ya. Ya udah, hati-hati ya, Ma ya. Iya, makasih ya. Sheila tinggalnya di apartemen sekarang. Aku nggak pernah tahu ya. Kamu tahu dari mana? Kenapa emangnya? Kok kepo? Masih penasaran sama Sheila? Oh, enggak lah. Cuma waktu itu dia bilang sama aku dia tinggalnya di kos-kosan yang sederhana. Pantesan aku nggak pernah boleh datang ke kosannya dia. Kata dia bohong. Emang kamu mau ngapain? Ke kosannya Sheila segala? Kamu cemburu ya? Enggak. Kamu cemburu. Kamu tuh apa Kamu sih? Terus-terusan aja cemburu. bilang aku cemburu. Begitu ada Aku ngomong nggak Sheila, kos-kosan kamu cemburu. Enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya kayak aneh dong. Kan kamu Mas Rafka, Mas Rafki, Mbak Ayuna, ada Mas Arta nyari Mbak sama Mas. Arta, mungkin dapat info baru tentang penyelidikannya dia. Oh. Iya kan? Mbak Lilis makasih ya. Ya, Makasih. Sama-sama. Pak Rafka, Bu Ayuna. Arta. Tak? Duduk tak? Gimana? Saya udah kembali ke gudang tua itu, Pak. Hah? Dan saya di sana bertemu sama pegawai tua di sana. Oke. Dan saya menemukan informasi dari dia. Apa katanya? Jadi dia ngelihat ada perempuan, Pak, keluar dari ruang instalasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Pak. Setelah dia mau memperbaiki pipa-pipa itu, dia curiga kalau ada orang yang sengaja ngelonggarin baut-baut pipa tersebut, Pak. Makanya gasnya keluar. Kamu dapat informasi tentang siapa perempuan itu? Untungnya pegawai ini ingat, Pak. Katanya perempuan itu salah satu dari tim kita, Pak. Dan waktu saya kasih fotonya Arsila, pegawai itu langsung bilang kalau Arsila pelakunya, Pak. Lagi-lagi Sheila. Dia udah hampir bikin aku kehilangan kamu, kehilangan papa. Maunya apa sih? Tapi Sheila ini benar-benar keterlaluan. Aku nggak nyangka dia sampai senekat ini. Lihat aja nanti Sheila. Gua nggak akan sudi maafin lu. Mau lu nangis-nangis sujud minta ampun di depan gua nggak akan maafin. Lu harus dapet hukuman yang setimpal. Sebenarnya Arsila ini siapa sih, Pak? Dari awal saya ketemu dia udah mencurigakan sekali, Pak. Dan motivasi dia melakukan ini apa, Pak? Tindakan yang dilakukan kemarin itu sudah termasuk kriminal, Pak. Kita bisa laporin dia ke polisi, Pak. Udah, itu biar itu jadi urusan saya aja, Arta. Nanti Arsila akan saya kasih pelajaran. Yang penting sekarang kita fokus dulu buat kesembuhannya papa.
Sial urusan saya. Ternyata dia selingkuh. Ternyata dia masih nemuin Sheila. Terus kenapa Rafki segitu ngototnya ngejelasin ke aku kalau dia udah gak ada hubungan apapun sama Sheila? Kalian berdua ini pacaran? Emang belum jelas tadi ngomong? Mantan pacar ya? Ayuna, aku bisa jelasin semuanya. Aku sama Sheila, kita udah putus 1 bulan yang lalu. Kamu ingat waktu yang di Bogor? Kita launching produk? Aku sama Sheila udah putus dari waktu Ya itu. tapi bukan itu poinnya, Rafki. Masalah utamanya bukan itu. Masalahnya adalah kamu bohongin aku. Ya udah Pak, kalau begitu saya pamit juga Pak ya. Ya udah, hati-hati ya saya. Ayuna, kamu kenapa tiba-tiba pergi? Gak apa-apa. Kamu tuh segitunya banget ya buat ngebelain dia. Dia siapa? Ya mantan kamu lah Sheila. Siapa lagi? Kemarin pas kecelakaan di Malang, kamu belain dia. Sekarang sama, kamu juga ngelindungin dia. Kenapa sih? Masih cinta? Masih sayang atau... Iya kan? Kamu nih cemburu. Perangat perungut kayak gini nih kamu cemburu. Aku tuh bukan belain dia, aku tuh justru mau kasih dia pelajaran. Cemburu ya, cemburu ya. Enggak. Ini? Enggak, aku nggak cemburu. Aku nggak cemburu. Jadi? Aku ngerasa aneh aja, heran kayak kenapa kamu ngelindungin penjahat? Ayuna, aku bukan ngelindungin dia. Aku justru mau kasih pelajaran, nanti aku tadi udah ngomong. Ya tapi nggak sekarang. Sekarang tuh kita lebih baik fokus untuk kesembuhannya Papa. Emangnya kamu bisa penjarain teman kamu sendiri? Bisa? Tapi kalau Sheila dibiarin terus, nanti takutnya tuh dia makin-makin. Bisa aja dia besok punya ide untuk ngelakuin hal yang lebih berbahaya daripada ini gitu loh. Iya benar sih. Sekarang kita fokus dulu buat Papa biar cepat pulih aja, ya. Oke. Jadi udah gak cemburu lagi kan? Ntar aku telepon. Halo, iya Pak? Rafka, Papa mau minta tolong. Papa mau bicara sama kamu dan Ayuna. Kita ketemu di Taman Kencana ya. Ada apa, Pak? Ada sesuatu yang mau Papa bicarakan dengan kalian, tapi cuma kalian berdua aja. Oh, ya udah. Nanti aku sama Ayuna ke sana. Oke, Papa juga udah mau sampai di sana. Papa mau ketemu sama kita di Taman Kencana. Katanya mau ngomong yang penting. Kenapa ya Papa ya? Gak tahu. Dan ngobrol cuma kita bertiga. Ya udah, kita siap-siap ya. Kita langsung ke sana. Oke. Ini kan apartemen yang dulu aku datengin waktu diam-diam ngikutin papa. Oh, mereka ke apartemen. Pasti papa mau ketemu selingkuhan papa. Hah. Apa? Reschedule? Oh, anak Mr. Joe masuk IGD sakit. Oke, Mr. Joe. Saya doain semoga anaknya cepat sembuh ya.
Thank you, Mr. Joe. Pakai nggak datang lagi, tungguin 2 jam. Ya pasti papa mau ketemu Arsila ya. Karena papa tahu ngeliat aku datang ke sini, lalu papa ngebelokin aku ke kafe. Dasar kadal buntung, bisa-bisanya ngebohongin aku. Untuk karyawan sekelas Arsila punya apartemen seperti ini sih, kayaknya nggak mungkin dia bisa beli sendiri. Pasti papa yang ngebeliin. Tapi kira-kira dia di unit mana, lantai berapa, gedung yang mana lagi? Itu Arsila. Rasanya pengen aku cakar jambak-jambak itu perempuan. Aduh, gimana caranya ya supaya aku punya info tambahan nih. Ini mobil papa. Iya. Papanya mana? Ah, itu papa. Pa? Pa? Tumben, Pak. Ngajakin ketemuan di sini. Ada apa, Pak? Papa cuma mau mengenang masa lalu aja. Kalian ingat kan waktu kalian kecil, kalian suka banget main di taman ini. Dan kalian selalu minta Papa untuk nemenin. Sekalinya Papa nggak bisa karena sedang sibuk membangun perusahaan Papa, kalian tuh langsung ngambek dan langsung kesel sama Papa. Kamu ingat kan? Rafki. Ya Allah, Papa Dharma udah tahu. Papa panggil aku Rafki. Kamu dan Rafka itu memang selalu cukup berbeda. Kamu lebih berani, Rafki. Kamu selalu main ayunan, main perosotan. Kalau Rafka, dia selalu takut. Takut dia jatuh dan luka. Dari dulu memang kamu yang lebih pemberani, Rafki. Ya kan? Masa ke rumah sakit tukang urut aja, tukang urut. Masa sih nggak ada di sini tukang urut yang jago? Ya udah Bu, ada. Saya panggil tukang urut. Kita urut di lobi aja ya. Di sini orang lalu lalang pada ngeliat tuh. Ntar juga diliatin sama dia. Gak mau saya. Harus di tempat unit kamu lah. Bisa apa enggak? Semoga ya si Musa Genit gak muncul hari ini.